Kelabang atau yang juga disebut lipan ini merupakan hewan yang menyukai tempat-tempat yang lembab. Hewan ini juga dianggap sebagai jelmaan dari jin atau siluman. Itulah mengapa terkadang kelabang seringkali dirasa memiliki aura mistis tersendiri. Mitos hewan masuk rumah pertanda keberuntungan atau kesialan? Beberapa hewan diyakini bisa mendapatkan kesialan jika berdatangan ke rumah. Beberapa lagi akan mendatangkan hal baik berupa rezeki atau kemakmuran. Semua mitos ini ditelisik masyarakat. Berikut ini mitos arti hewan masuk rumah. Apa saja hewan yang dinilai merugikan dan membawa sial? Kodok. Kejadian munculnya hewan masuk rumah sering disangkutkan dengan adanya suatu pertanda atau kejadian. Apalagi jika menurut kepercayaan di masyarakat Jawa, ada beberapa hewan yang jika masuk rumah berarti menjadi pengingat bagi pemilik rumah. Bisa jadi pemilik rumah pernah punya janji dan lupa belum ditepati. Nah pemirsa, hewan yang satu ini adalah kodok. Apakah arti jika kodok masuk ke dalam rumah? Menurut Primbon Jawa, kodok masuk ke dalam rumah menandakan akan datang tamu jauh yang berkunjung ke rumah. Tamu jauh itu bisa jadi kerabat atau teman lama. Namun lain halnya menurut kebudayaan Eropa. Kodok adalah hewan pembawa sial, apalagi jika kamu tak sengaja menginjaknya. Konon hal tersebut akan membuatmu mendapatkan pasangan yang memiliki wajah tak rupawan atau kurang indah dipandang mata. Jika mengacu pada ilmu Feng Shui, kedatangan kodok merupakan simbol membawa uang atau kodok berkaki tiga bisa menarik kemakmuran dan kekayaan. Maka tak heran kita kadang menemukan patung kodok kecil sebagai hiasan yang disimpan di dalam rumah. Kelabang. Kelabang ternyata menjadi mengerikan bukan hanya karena menggigit dan menjijikkan. Lebih dari itu, bagi sebagian orang, kelabang merupakan pertanda buruk dalam arti tertentu. Apalagi ketika kelabang masuk rumah, maka itu akan dianggap sebagai tanda tak baik bagi penghuninya. Mitos ini kian berkembang di masyarakat Indonesia, dan tak sedikit yang mempercayainya dengan beberapa tafsir yang terus meluas. Kelabang atau yang juga disebut lipan ini merupakan hewan yang menyukai tempat-tempat yang lembab. Hewan ini juga dianggap sebagai jelmaan dari jin atau siluman. Itulah mengapa terkadang kelabang seringkali dirasa memiliki aura mistis tersendiri yang dipancarkan oleh kehadirannya. Bagi mereka yang memiliki ilmu, terutama yang berkaitan dengan ilmu hitam, kabarnya kelabang kerap kali disebut sebagai salah satu syarat santet oleh orang zaman dahulu. Laba-laba. Lalu apa makna mitos hewan seperti laba-laba yang masuk rumah? Konon kehadiran hewan ini di dalam rumah sebagai sebuah pertanda baik. Pasalnya, meski hadir di dalam rumah, tetapi jarang sekali orang yang mengusir laba-laba agar pergi. Menurut masyarakat dulu kala, laba-laba sebagai simbol orang atau kerabat terdekat. Nah, pemirsa bila melihat laba-laba masuk rumah, mungkin ada baiknya jangan langsung diusir. Bukan tidak mungkin sebagai pertanda baik, namun hitung dulu kaki laba-laba yang masuk. Pastikan jumlah kakinya masih utuh atau genap 8. Hal ini jadi pertanda datangnya rezeki pada keesokan harinya. Kupu-kupu. Salah satu mitos kupu-kupu masuk rumah yang paling populer dan dipercaya adalah Anda selaku pemilik rumah akan kedatangan tamu agung atau tamu jauh yang sudah lama tidak berkabar. Jika kupu-kupu berwarna putih indah, maka niatan tamu itu pun akan baik pula. Kupu-kupu juga memiliki mitos akan mendapatkan rezeki yang tak terduga. Pemilik rumah juga akan dianugerahi kebahagiaan yang selama ini sudah dinanti-nanti. Sayangnya, tak hanya memiliki arti yang positif. Rupanya mitos kupu-kupu masuk rumah juga memiliki sebuah arti yang negatif. Konon akan ada salah satu keluarga di rumah yang akan mendapatkan musibah. Terlepas dari pertanda negatif ini, akan lebih baik apabila kita sebagai manusia lebih memikirkan makna positif, namun tetap waspada dalam segala hal. Perlu diingat pula bahwa pada dasarnya kupu-kupu merupakan makhluk yang bisa terbang dan bebas kemanapun dirinya mau.
Misteri si pitung di Masjid Al-Alam Marunda. Keramat di Masjid Al-Alam Marunda dikenal sebagai saksi bisu sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jakarta dan tempat berkumpulnya pejuang kemerdekaan pada masa penjajahan. Masjid Al-Alam di Marunda, Jakarta Utara menjadi tujuan ziarah warga Jakarta dan luar daerah. Tapi masjid sakral juga mungkin karena ada sesuatu aja kali yang dirasain, tapi mungkin sebenarnya enggak gitu. Bagi sebagian besar peziarah, Masjid Al-Alam Marunda sering disebut Masjid Pitung. Hal itu lantaran di masyarakat beredar cerita, masjid yang menjadi cagar budaya ini sering dikunjungi si Pitung, dan bahkan ada yang mengatakan Pitunglah yang mendirikannya. Beliau nih hanya di sini hanya cerita orang tua kita untuk sholat ibadah seperti itu. Mas Al-Marunda itu berarti nanti Bang Pitung yang membuat seperti itu. Jangan salah pengertian. Ini dibuat pada abad ke-16 seperti itu. Sedangkan Bang Pitung sendiri berada di abad ke-18. Kenapa saya kerap kali datangi Pitung? Karena dulu itu ketika Pitung berjuang melawan penjajah, Pitung kerap kali kalau bersembunyi itu masuk ke dalam ke Masjid Al-Alam tadi. Maka kemudian dipastikan bahwa Masjid Al-Alam itu adalah satu tempat ibadah yang memiliki keramat. Meski Masjid Al-Alam Marunda bukan didirikan oleh si Pitung, namun menurut pengurus masjid, sejumlah jamaah mengaku datang ke masjid setelah mimpi bertemu Pitung. Bahkan karena mimpi itu, ada yang meyakini di antara banyak makam di sekitar masjid terdapat makam Pitung. Sekali udah lama nggak kesana lagi, jadi terus diimpiin lah, jadi ziarah lagi ke situ. Waktu itu diimpiinnya muka-mukanya kayak jawarnya kayak gitulah, pokoknya intinya cuma ngomong kok nggak datang lagi gitu. Kenapa? Ngerasa kayak ada kontak batin gitu pas ngeliat makamnya gitu. Banyak orang yang bermimpi sudah datang kemari. Jadi pada saat 3 kali ngimpi dia nggak datang kemari, diparanin. Kenapa lo kagak datang ke Marunda? Kayak saya aja pernah mimpi, kadang ketemu sama almarhum kakek, kadang ketemu sama ya begitu. Mungkin ada sebuah isyarat mungkin ya. Tapi ya kembali lagi, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Sih kalau mimpi kadang-kadang kayak cerita-cerita zaman dulu juga ada kan yang didatangi oleh mimpi, terus dia harus begini, terus akhirnya diikutin, ternyata mungkin jalannya benar gitu. Ya semoga aja mimpinya nggak salah dan emang bener tujuannya untuk ya hal yang baik. Masjid Al-Alam Marunda sebelumnya bernama Masjid Agung Aulia. Sejak didirikan 5 abad lalu, masjid yang terletak di pesisir Teluk Jakarta ini mengalami beberapa kali renovasi, namun tidak banyak mengubah bangunan utama masjid. Ada keajaiban dari Masjid Al-Alam Marunda. Selain terdapat sumur 3 rasa, salah satu masjid tertua di Jakarta ini juga luput dari dahsyatnya gelombang tsunami pada saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Masyarakat Marunda meyakini gelombang air laut tidak menyentuh masjid karena karomah dari ulamanya saat itu, Kiai Haji Jamin bin Abdullah. Makam sang kiai yang ada di satu sudut ruangan masjid sering dikunjungi peziarah. Kiai Jamin bin Abdullah, beliau memimpin doa keselamatan untuk masyarakat ini dan Masjid Al-Alam Marunda, dan alhamdulillah pada saat terjadinya tsunami akan mengenai menerjang Masjid Al-Alam Marunda ini, itu ombak tsunami itu terpecah menjadi 2. Boleh jadi masjid itu efektif digunakan sebaik-baiknya, difungsikan dengan sebenar-benarnya. Jika masjid itu memang pernah disinggahi oleh orang soleh atau para wali contohnya, mungkin saja ini adalah karomah daripada seorang yang soleh itu.